Alhamdulillah dia itu besar. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Segala puji terkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala itu saja yang senantiasa melimpahkan segala nikmat, hidayah, kesempatan bagi kita semua dan seluruh sekalian alam. Salam cinta kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga keberkahan senantiasa bagi keluarga beliau, sahabat beliau, dan tentunya kita umat hingga akhir zaman. Di kesempatan yang berbahagia kembali kita bersua dalam majelis ilmu persembahan video peduli, yakni Komisi Khusus Islami, tentunya masih bersama saya Ika Merdeka Sari. Teman kita menarik sekali saudara pada hari ini seputar karakter orang-orang yang bertakwa. Di kesempatan ini telah hadir di studio ada guru kita Bapak Ustadz Ismail SMK NPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Amin. Baik, lalu saya Pak Ustadz, kita awali perbincangan kita seputar tema orang-orang yang bertakwa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'mah wa yukafi masidah. Kama yanbaghi li jalalikal 'azim wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat jamaah dan pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya maka kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat kembali bersua kembali dalam acara Komisi Islami TV Peduli. Tema pada hari ini adalah karakter orang yang bertakwa. Saya sengaja angkat ini karena ini masih ada hubungannya kaitannya dengan bulan Syawal. Kalau berbicara tentang karakter atau ciri-ciri orang bertakwa itu sebenarnya dalam Al-Quran itu banyak sekali dijelaskan. Tapi saya angkat di sini adalah di surah Al-Imran, yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian ampunan Tuhanmu. Wa jannatun arduha as-samawati wal ardh. Sesungguhnya surga itu seluas bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang bertakwa dalam Al-Quran ini? Yaitu inilah yang disebut dengan karakter orang yang bertakwa. Di antaranya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jadi pada masa dia ada, dia menginfakkan hartanya walaupun dalam keadaan sempit, mungkin dalam kesusahan. Tetapi dia juga jangan sampai hanya pada saat nanti dia punya lapang baru dia berinfak. Tetapi dalam Al-Quran ini diberitakan walaupun kita dalam keadaan sempit, mungkin ada kekurangan, semampu kita untuk kemudian selanjutnya wal kadhiminal ghaidh
menahan amarah. Wah, sulit ini puasa. Nah, menahan amarah. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah menahan amarah. Itulah kenapa di dalam kita hubungkan dengan di bulan puasa, bahwa apabila kita, barang siapa yang berpuasa kemudian dia berkata keji atau dia berkata tidak baik, berarti dia tidak memaknai bagaimana puasanya itu. Karena orang yang berpuasa itu dia mampu menahan perbuatan-perbuatan yang keji atau perkataan-perkataan keji atau perkataan-perkataan kotor. Jangan selain dikatakan kalau semuanya ada orang yang mengajak kamu untuk berkelahi, maka katakan puasa sudah puasa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam hadis lain pula dikatakan bahwasanya tidaklah orang yang kuat itu apabila dia mampu menang dalam bulan, tetapi orang yang menang itu dan dia itu mampu menahan amarahnya. Nah, itulah gunanya puasa yang kita lakukan selama 1 bulan di bulan Ramadan. Bagaimana kita mampu menahan amarah kita. Itulah kenapa tujuan daripada puasa itu adalah untuk la'allakum tattaqun. Salah satu karakter orang yang bertakwa itulah tadi. Kemudian selanjutnya wal 'afina 'anil nas, yaitu karakter orang yang beriman bertakwa itu adalah dia saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Itulah kenapa kita khusus di Indonesia, khususnya di negara kita itu mengadakan halal bihalal. Sekarang ini tidak ada lagi istilah tatap muka. Ya, semuanya virtual. Secara virtual. Sudah banyak organisasi-organisasi yang melaksanakan itu. Kita di Kementerian Agama kita sudah melaksanakan. Ada juga organisasi-organisasi suku, kelompok mengadakan sistem virtual seperti itu. Jadi apa maknanya? Maknanya adalah bagaimana kita saling memaafkan sesuatu atau perkataan atau perbuatan yang telah kita lakukan pada masa yang lalu selama 1 tahun itu, ya kita saling menghalalkan. Saya sangat teringat waktu Pak Kiai Ketua Majelis Ulama Kota Parepare, karena dia membawakan hikmah halal bihalal pada waktu itu, dia mengatakan halal itu artinya bagaimana kita saling menghalalkan kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu. Ya. Karena kalau kita cari di kamus itu tidak ada maknanya itu halal bihalal, tidak ada makna dalam situ. Kalau diartikan satu-satu halal. Baik, tapi kan seperti itu di tengah kehidupan kita sendiri, meminta maaf itu hal yang gampang sebenarnya. Betul. Tapi memberi maaf itu yang sulit. Betul. Ya udah saya maafkan, tapi tidak saya lupakan. Begitu betul. Ya. Bahkan udah sedikit, oh iya, kau melakukan seperti itu untuk pembalasan saya. Yang jauh lebih pedih dari yang kau melakukan dulu gitu kan, misalnya gitu kan. Udah kayak sinetron-sinetron itu kan. Ditampung-tampung apa akhirnya meledak gitu kan. Akhirnya mendapat perlawanan telak gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya menyikapi itu? Itulah kenapa pada waktu Rasulullah SAW dia diusir di tempat kelahirannya, yaitu di Mekah, dan beliau hijrah di Madinah. Pada waktu di Madinah, Rasulullah SAW menyebarkan ajaran Islam dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Caranya itulah cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Setelah Rasulullah menyebarkan ajaran Islam kembali ke Mekah, apa tujuan Rasulullah? Bukan untuk balas dendam orang yang mengusir beliau, tapi bagaimana bisa pada waktu melaksanakan ibadah haji bukan untuk membalas dendam, tetapi bagaimana merangkul orang-orang yang pernah mengusir atau mencemooh Rasulullah SAW seperti itu.
Jadi sebenarnya tidak ada kata pembalasan. Tidak ada. Tidak ada dendam. Tapi kan kita manusia biasa nih Pak Ustadz nih. Kadang-kadang kan capek juga saya selalu diperlakukan seperti itu. Balas gitu. Karena kebiasaan tidak sedikit masyarakat kita juga ya. Dia apa juga dia tidak bakal ini kan kadang seperti itu ya. Pencerahan Pak Ustadz. Itulah kenapa dalam ajaran Islam itu bahwasanya apabila ada seseorang yang berbuat jahat kepadamu, tapi janganlah kamu balas dengan kejahatan. Tapi kalau sudah terlanjur Pak Ustadz? Tapi balaslah dengan kebaikan. Oke. Karena itu yang ditentukan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW ada orang yang melempari batu, ada yang melempari kotoran, sampai-sampai Rasulullah SAW datang menjenguknya dengan bawa makanan. Kalau kita seperti itu, saya harus masuk. Setidaknya lah kita, bagaimana kita bisa menahan amarah, menahan emosi, supaya kita tidak seperti itu. Paling tidak kalau ada apa-apa mungkin minimal, karena tidak bisa tersampaikan secara verbal, minimal mungkin ketika jengkel, marah atau apapun perasaan kita secara personal, paling sedikit Pak Ustadz nih tidak memposting di media sosial. Tidak curhat di sana. Persoalan-persoalan seperti itulah dari perkataan kita atau postingan-postingan kita yang kita upload di media sosial. Padahal itu sebenarnya dapat memicu persoalan baru. Artinya dapat memicu persoalan baru bahwasanya tidak usah diungkap di umum, tapi bisa diselesaikan apakah mungkin rasa kecewanya orang itu, tapi sebenarnya kalau kita upload seperti itu akan menimbulkan persoalan baru seperti itu. Kalau kita upload atau kita sebarkan di media sosial, mungkin ada banyak orang yang memberi saran-saran atau kata-kata begini. Tapi kalau kita sendiri yang mudah-mudahan orang yang melakukan seperti itu tidak. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan petunjuk-petunjuknya supaya tidak melakukan lagi seperti itu. Tapi kita doakan saja. Itu sampaikan saja kan secara langsung, ya bisa secara langsung. Daripada media atau sosial. Kita japri dia. Langsung. Daripada lewat sosial banyak orang yang kata-kata dan lain sebagainya. Dan akhirnya orang yang tidak tahu ikut berkomentar. Ya, tidak tahu persoalan apa persoalannya. Seperti itu. Baik, luar biasa. Kita jeda dulu Pak Ustadz, izin saudara jangan kemana-mana majelis ilmu Komisi khusus Islam masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Danang dari SPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Baik saudara yang masih bersama kami di Majelis Ilmu Komisi Khusus Islami bersama saya Ika Merdeka Sari dan masih seputar karakter orang yang bertakwa dengan kita bawa dengan situasi seperti ini ya. Kalau kembali tadi dianalogikan cerita daripada Rasulullah yang
diperlakukan sangat tidak pantas gitu kan, tapi Rasulullah sosok yang begitu luar biasa justru melakukan hal yang kebalikannya. Tapi bagaimana konteksnya seperti ini Pak Ustadz? Tidak sedikit orang-orang sholat iya, pahala-pahala baik yang besar kecil iya, tapi di sisi lain dia tetap melakukan perbuatan dosa. Misalnya contoh kecil, dia sholat 5 waktu tapi dia masih tetap pasang togel misalnya. Kan ada kan, udahlah pasang itu kan sedikit jika tanya kan kayak gitu. Atau misalnya dia mungkin judi-judi online kan sekarang kita bermain game itu jangan hanya have fun, sekarang kan banyak yang memang judi online gitu. Gimana deh Pak? Ya, saya lanjutkan tadi yang Silakan. ya. Ya. Lanjutannya tadi itu wal kadhimina ghaidha wal afina an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya di sini saling memaafkan, kemudian dia gemar berbuat baik. Nah, itu kan tadi saya katakan. Jadi ciri orang bertakwa itu adalah dia gemar berbuat baik. Persoalan yang disebutkan tadi tentang ada orang melakukan sholat, tapi dia juga rajin melakukan keburukan. Bagaimana seperti itu? Ya. Di dalam Al-Quran sudah dijawab, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan yang mungkar. Kalau ada orang yang melakukan suatu perbuatan, dia salah, dan melakukan juga keburukan, berarti makna sholat yang dilakukan itu belum sepenuhnya dilaksanakan. Paling kalau kita katakan dia hanya menggugurkan kewajiban, dia tidak mendirikan sholat, karena orang yang melaksanakan sholat itu harus mampu mengubah dirinya. Dia harus mampu mengubah dirinya, perilakunya terhadap orang lain, karena orang yang melaksanakan sholat itu sholatnya itu bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk kepada orang lain. Kenapa pada saat sholat terakhir kita mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah? Karena salam pertama itu masih dalam bagian daripada hukum sholat, tapi pada saat kita salam ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu artinya kita menebarkan salam terhadap sesama kita, memberikan keselamatan, kedamaian terhadap orang lain. Nah, seperti itu. Tapi kalau ada orang melaksanakan perbuatan dia salah atau rajin salah, tapi rajin ngomong orang, masih gibah itu begitu menyenangkan. Dia melakukan kebohongan dan lain sebagainya, seperti itu. Berarti dia belum, sholatnya itu belum menyatu dalam diri. Seperti itu. Baik. Pak Ustadz, nih kemudian di situasi meskipun tema kita tidak mengupas soal, tapi tidak ada salah, kita sounding sedikit tentang tata kehidupan baru, new normal. Nah, saat ini banyak tatanan-tatanan yang kemudian bagi saya sih bukan berubah, tapi sedikit mengalami pergeseran, kan bagi saya di situasi saat ini, termasuk beribadah kita, termasuk cara kita berperilaku dengan sama, karena sekarang ada physical distancing, tidak berkerumun, yang otomatis tidak sedikit orang, wah saya tidak bisa lagi salam-salaman, bersilaturahim gitu kan, dan segala macam mengunjung, apalagi lebaran kemarin dramatis sekali, Pak Ustadz tidak boleh pulang kampung gitu kan. Nah, bagaimana Pak Ustadz menyikapi pola tatanan hidup baru di new normal ini? Ya, inilah kita ambil hikmahnya, bahwasanya itu sesuatu itu ada masanya. Jadi sekarang ini pada masanya kita berada di suatu kondisi yang tidak sama seperti biasanya. Seperti tadi kalau kita sholat bisa berdempetan, padahal dalam hadis katakan sawu subuh luruskan sahabat darat kan. Tapi sekarang pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk sementara ini, kita menjaga jarak. Nah, sekarang kan salat Jumat, sekarang ini di masjid-masjid diperlakukan seperti itu.
kasih pembatas buat sebersih satu. Nah, itulah kondisi yang kita alami sekarang ini. Kemudian kita selesai melaksanakan sholat, kita tidak bersalam, biasanya kita saling sholat sama jamaah yang lain untuk saling mempererat hubungan, tapi tidak seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi kondisi yang tidak memungkinkan. Kita ingin pergi berkunjung keluarga, silaturahim tidak bisa juga. Tapi ada juga sih orang yang kalau semuanya kayak keluarga yang dekat mungkin pergi ya tetap salah, tapi kalau kita seperti sahabat teman itu kita juga agak ragu, paling di rumah saja. Nah, seperti itu. Kita ambil hikmahnya bahwa kita serahkan semua tawakal kepada Allah. Kita sudah berusaha, fa idza azamta fatawakkal Allah, kita telah berusaha berikhtiar melakukan seperti itu supaya kita tidak dikena penyakit. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya banyak fenomena baru justru membuat kita di era new normal ini mungkin memulai kehidupan yang mungkin lebih berkualitas daripada sebelumnya. Bukan dilarang, tapi mungkin dibatasi. Itu pun bagaimana kita menyikapi pelonggaran ini, jangan sampai kebablasan. Ya, karena jangan sampai kita mengalami terjangan atau second wave yang terjadi di beberapa negara yang setelah dilakukan pelonggaran terjadi gelombang kedua. Saya kembali gelombang kedua. Dan itu nauzubillah besar. Tanggapan Pak Ustadz, karena melihat masyarakat new normal. Bagi saya new normal itu bukan berarti bebas. Virus coronanya ikut pakai masker gitu. Jadi banyak yang miris saya melihat, dan terang-terangan sudah banyak tidak menggunakan masker. Ya, begitulah sebenarnya. Kalau kita karena istilah new normal itu kan era baru, global baru, bahwasanya kita bisa bebas melaksanakan kegiatan, tapi seharusnya itu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Itu gunanya apa? Agar supaya tidak ada gelombang yang kedua tadi, tidak ada gelombang kedua yang terjadi seperti yang terjadi di negara-negara lain, di Eropa sana, di Asia, khususnya di Cina. Kita khawatir kalau Indonesia seperti itu. Jadi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kita pakai masker, jaga jarak. Nah, kita harapkan perlu ada sosialisasi kepada masyarakat. Jadi perlu ada sosialisasi kepada masyarakat bahwa itu kan penting itu. Walaupun kita alhamdulillah di Parepare ini sudah tidak ada lagi penambahan, kita bersyukur, tapi kita tidak tahu, jangan sampai ada orang yang pendatang kita tidak tahu dari mana asalnya. Karena ada kan istilahnya OTG sekarang. Betul. Orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini kita tidak tahu, jangan sampai dia sehat saja, tapi setelah kelihatannya menularkan kepada seseorang, dan seseorang itu imunnya turun, tidak kuat, dipindah dia yang lebih parah, tapi dia tidak apa-apa karena dia imunnya kuat. Seperti itu. Nah, jadi tetap perlu, karena sekarang ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita harus berhati-hati. Tetap jaga jarak, kita pergi di mall, kita masuk di pasar, di supermarket, tetap harus pakai masker. Karena kita tidak tahu orang yang berkomunikasi berinteraksi dengan di tempat itu, kita tidak tahu bagaimana keadaannya, kita tidak tahu. Jadi perlu selalu cuci tangan. Betul. Jangan bosan-bosannya. Betul. Dan yang pasti jangan sampai kita terlena dengan situasi ini. Dan apapun itu tidak ada yang bisa melihat. Apalagi saya sangat miris ketika ada kata, ya sudahlah Indonesia, terserah. Kan gitu kan, karena itu sudah, karena tidak ada lagi, kasihan tenaga medis dan non medis kita yang sudah berupaya menekan angka jumlahnya yang sudah mencapai ribuan, bahkan jutaan di dunia. Kita masih merasa it's okay gitu kan, tidak apa-apa. Dan semoga kita sebagai umat muslim, saya sangat mengamini bahwa umat Islam itu adalah orang yang tidak mau menimbulkan kerusakan. Jangan sampai kita yang memicu hal itu terjadi, kita yang membawa mudarat ke orang lain. Kan dalam Al-Quran dikatakan wala tudiku tahlukat, janganlah kamu jerumuskan diri dalam kebinasaan. Jadi kalau kita tidak memakai masker,
tidak menggunakan protokol kesehatan, bebas saja, berarti kita bisa menjerumuskan kita kesehatan kita dalam kondisi sekarang ini kan belum, artinya belum bebas sepenuhnya. Kita berbuat belum bebas sepenuhnya kita berbuat, jadi tetap kita jaga jarak, cuci tangan. Itulah kenapa di sekarang itu pendidikan sampai sekarang ini belum diberlakukan. Kita ini tinggal menunggu kebijakan pemerintah, karena dikhawatirkan itu jangan sampai ada gelombang kedua dikena nanti para generasi kita, khususnya anak-anak kita. Itu yang dikhawatirkan. Nah, kalau di masjid kan masih bisa diatur, karena berapa lama waktunya di situ. Kalau di masjid kan paling lama di situ setengah jam di masjid. Kalau di sekolah berapa lama? Dengan jumlah massa yang tidak terkira. Kemudian anak-anak susah diajak. Mungkin paling berapa gurunya jaga, tapi seperti itu. Nanti mungkin banyak dampak-dampaknya. Betul sekali. Dan istilahnya saya percaya yakin sepenuhnya kepada pemerintah kita. Ini adalah sebuah langkah-langkah yang sangat baik sebagai warga negara dan sebagai umat yang beragama tentunya. Kita menjaga, justru di dalam situasi ini kita harus jauh lebih harmonis banget ya. Antara umat beragama, kita harus saling menguatkan. Nah, bagaimana ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah, apalagi pare-pare ini kita ini heterogen dengan semua latar belakang perbedaan yang ada. Tentunya ini bukan suatu hal yang mengkerucut supaya kita saling terpecah belah gitu. Yang mana seharusnya sebaliknya gitu. Silakan. Kita diperintahkan untuk innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Tapi ada juga dalam hadis Rasulullah bahwa bagaimana kita menjalin ukhuwah basyariah, persaudaraan antar sesama manusia. Nah, ini yang perlu kita, karena di Parepare ini multi agama. Dan mudah-mudahan tidak ada perpecahan diakibatkan oleh kondisi yang terjadi. Kita menginginkan bahwa Parepare ini tetap aman, damai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak ada isu-isu provokator yang dapat merusak ketertiban keamanan di kota kita. Karena banyak juga isu-isu yang mereka sekarang. Jadi ini perlu kita hati-hati. Kita perlu hati-hati membaca itu, jangan sampai hanya dilihat saja judulnya langsung share. Baca dulu. Baca dulu itu baik-baik. Kalau memang masuk akal, cocok, baru bisa. Tapi kalau biasa-biasa saja, nggak usah. Kalau untuk nggak usah di-share. Karena apalagi sekarang ada undang-undang etik. Jangan sampai persoalan itu memicu persoalan baru, karena itu kata-kata banyak konflik yang muncul. Dan kita harus bijaksana menyikapi segala aspeknya. Kita jalan dulu Pak Ustadz. Kalau bisnis selalu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, masih akan segera kembali, tetaplah di layar kaca televisi Peduli Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, masih Komisi Muslim Islami bersama saya kali ini, dan kita tiba di segmen terakhir dengan tema menarik seputar karakter orang-orang yang bertakwa. Apalagi sekarang memang semakin maju peradaban, semakin semakin modern pola kehidupan, cobaan dan godaan juga semakin modern, semakin berat dibandingkan mungkin ya zaman Rasulullah kan nggak ada ini, zaman itu kan nggak ada ini, jadi di pare-pare saja cobaan atau godaan-godaan yang bisa saja terjadi itu banyak sekali. Tempat-tempat yang mungkin harusnya sholatnya nongkrong aja gitu, lupa ketinggalan. Nah ini Pak Ustadz mohon disikapi terutama buat anak-anak generasi muda kita, silakan. Ya. Melihat dengan fenomena sekarang, tapi ya dengan kondisi sekarang ini kan sementara, artinya sudah 3 bulan ini masyarakat kita khususnya mungkin tidak terlalu bebas dalam pergaulan, tapi yang dikhawatirkan nanti untuk masa kedepannya. Ya. Kita ambil hikmahnya bahwasanya pergaulan khususnya anak muda kita ini harus kita jaga, anak generasi kita, karena itulah menjadi fondasi dalam pembangunan sebuah negara, khususnya anak-anak kita. Bagaimana menanamkan nilai-nilai ketakwaan dalam diri anak-anak kita itu, mulai dari keluarga. Jadi keluarga itu adalah al-madrasatul ula. Pendidikan yang pertama itu adalah keluarga. Jadi kita sebagai orang tua harus mampu betul-betul nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keimanan dalam diri anak kita. Kalau itu kita tanamkan dalam dirinya, dalam keluarga kita, akan betapa banyak arus globalisasi yang masuk dalam kehidupan dalam keluarga kita, baik disengaja atau tidak. Ini saja HP, handphone, semua anak-anak sekarang suka pakai HP Android. Anak-anak biar anak kecil pakai. Yang kalau tidak ada iman yang ada dalam dirinya, maka dia akan bisa saja membuka sesuatu hal yang muncul yang dapat merusak dirinya, yang dapat merusak jiwanya. Maka dia akan bergaul dengan sesamanya, karena kalau tidak pakai HP kan bilang ketinggalan zaman. Tidak gaul. Tidak gaul. Dimaklumi juga. Apalagi sekarang kondisi serba setiap tugasnya anak-anak tapi seperti ini. Jadi dimaklumi juga. Tapi kita harus ada istilahnya, kita lepaskan kepalanya, pegang ekornya. Artinya pegang ekornya, tetap kita harus mengawasi anak-anak kita. Seperti itu. Jadi kalau ada dalam dirinya anak-anak kita rasa iman, kita selalu tanamkan dalam dirinya bahwa semua mengetahui. Kita ajarkan dalam keluarga kita. Jadi itulah sebenarnya manfaatnya ini virus corona. Kenapa saya katakan bahwa anak-anak dengan orang tua itu akan lebih dekat? Hikmahnya. Jadi hikmahnya itu salah satu hikmahnya bahwa orang tua dengan anak itu lebih dekat dengan anaknya. Disitulah bagaimana orang tua mampu berkomunikasi, karena selama ini mungkin karena sibuk dengan pekerjaannya di kantor, di pasar dan lain sebagainya. Karena ada seperti ini, kita merekatkan kembali. Nah, disitulah kita membuatkan bagaimana kita membangun, membina anak-anak kita, jiwa anak-anak kita supaya lebih dekat kepada Allah. Baik. Terakhir Pak Ustadz, di Umul hari ini di Jumat Berkah, semoga masih dalam bulan Syawal, dan saya mengucapkan selamat
menjalankan ibadah puasa Syawal bagi masyarakat yang menjalankan. Pemirsa, ini masih ada waktu yang luar biasa untuk kita selepas Ramadan kemarin. Mohon kiranya Pak Ustadz mengakhiri perjumpaan kita dengan pembacaan doa. Ya. Mari kita sama-sama membaca doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan dan keselamatan, dan penyakit yang ada di negara kita ini, khususnya terumumnya di dunia ini dan terkhusus di negara kita Indonesia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan jazilan wa yukafi mazidah. Kama yanbaghi li jalalika al-'azim wa sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma habbib 'alaina fi syakaratil maut wa najatan min al-hisab. Allahumma iftah 'alaina baban ni'mati, abwab ar-rizqi, abwab as-salamati, abwab al-jannah. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Amin, ya rabbal alamin. Dan tentunya kami berharap semuanya bisa jauh lebih baik. Kita doakan bersama Allah memberkahi kota Parepare dan sekitarnya dengan segala kemuliaan. Dan saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dosa, dan yang masih terus belajar, bermohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Silakan ajukan pertanyaan atau mungkin kritik dan saran yang membangun bagi saya pribadi dan juga program-program yang ditubuhkan oleh TV Peduli. Karena sesungguhnya segala jika ada hal-hal yang baik yang saya ucapkan itu tidak lepas hanya dari Allah semata. Tapi jika ada kesalahan itu murni dari Ika yang berbicara seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustaz, salam buat keluarga, tetap sehat terus. Dan semoga kita bisa bersua kembali di kesempatan yang berbeda. Saudara, saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa dalam komisi khusus Islami berikutnya. Assalamualaikum.